Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya Suryono, mahasiswa Universitas Siber Asia dengan nomor NIM 230201010223 dari prodi manajemen kelas MC 203 akan menyampaikan video pembelajaran terkait dari mata kuliah estetika humanisme, yang mana mata kuliah ini diampu oleh dosen kita yaitu Ibu Rosanah SS MIKOM AM IPR CPS, yang mana pada video saya ini saya mengambil tema memahami leadership atau memahami kepemimpinan yang efektif. Baik, selamat datang di video pembelajaran tentang leadership atau kepemimpinan. Dalam 15 menit ke depan, kita akan membahas apa itu kepemimpinan, mengapa penting, dan bagaimana menjadi pemimpin yang efektif. Pemimpin sendiri itu adalah dalam suatu organisasi, faktor kepemimpinan memegang peranan yang penting karena pemimpin itulah yang akan menggerakkan dan mengarahkan organisasi dalam mencapai tujuan dan sekaligus merupakan tugas yang tidak mudah. Karena harus memahami setiap perilaku bawahan yang berbeda-beda. Dan bawahan dipengaruhi sedemikian rupa sehingga bisa memberikan pengabdian dan partisipasinya kepada organisasi. Dengan kata lain, bahwa sukses tidaknya usaha pencapaian tujuan organisasi itu ditentukan oleh kriteria kepemimpinan. Menurut Richard L. Duff mengatakan, kepemimpinan atau leadership adalah kemampuan mempengaruhi orang yang mengarah kepada mencapai tujuan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, memotivasi, dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan bukan hanya tentang posisi atau jabatan, tetapi tentang pengaruh dan kemampuan untuk membawa perubahan yang positif. Sementara peranan pemimpin sendiri itu dalam suatu organisasi memiliki peranan yang sangat penting. Tidak hanya secara internal bagi organisasi yang bersangkutan, akan tetapi dalam menghadapi berbagai pihak luar organisasi yang semuanya itu dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan. Menurut Bapak Sutrisno, tahun 2016, peranan tersebut dapat dikategorikan dalam 3 bentuk. Yang pertama, yaitu peranan yang bersifat interpersonal. Salah satu tuntutan yaitu peranan ini bersifat interpersonal. Salah satu yang harus dipenuhi oleh seorang manajer ialah keterampilan insani. Keterampilan tersebut mutlak perlu karena pada dasarnya dalam menjalankan kemampuan kepemimpinannya, seorang manajer berinteraksi dengan manusia lain bukan hanya dengan bawahannya, akan tetapi juga berbagai pihak yang berkepentingan. Biasanya kita sebut dengan istilah stakeholder ya, bila dalam suatu organisasi. Dan di luar organisasi, itulah yang dimaksud dengan peranan interpersonal yang menampakkan diri. Peranan yang kedua itu peranan yang bersifat informasional. Informasi merupakan aset organisasi yang kritikal. Dikatakan demikian karena di masa yang akan datang, sukar membayangkan adanya kegiatan organisasi yang dapat terlaksana dengan efisien, efektif tanpa dukungan informasi yang mutakhir, lengkap, dan dapat dipercaya karena diolah dengan baik. Peranan yang ketiga adalah peranan untuk pengambilan keputusan. Peranan ini mengambil 3 bentuk suatu keputusan, yaitu bentuk yang pertama itu sebagai entrepreneur, yaitu seorang pemimpin diharapkan mampu mengkaji terus-menerus situasi yang dihadapi oleh organisasi. Bentuk yang kedua itu sebagai peredam gangguan.
kesediaan memikul tanggung jawab untuk mengambil tindakan korektif apabila organisasi menghadapi gangguan serius yang tidak dapat ditangani. Bentuk yang ketiga yaitu sebagai pembagi sumber dana dan daya. Wewenang atau kekuasaan itu paling sering menampakkan diri pada kekuasaan untuk mengalokasikan dana dan daya. Seberapa penting sih kepemimpinan itu? Yang pertama, pentingnya kepemimpinan yaitu untuk meningkatkan produktivitas tim. Maksudnya yaitu pemimpin yang efektif dapat meningkatkan produktivitas tim melalui berbagai cara. Yang pertama bisa dengan untuk mengatur tujuan yang jelas, yang mana pemimpin itu menetapkan tujuan spesifik dan dapat dicapai, memberikan arah yang jelas kepada tim, dan tujuannya yang jelas membantu anggota tim untuk memahami apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana mencapai hasil yang diinginkan. Yang kedua yaitu bisa dengan cara memberikan dukungan dan sumber daya. Pemimpin memastikan anggota tim memiliki alat dan sumber daya yang diperlukan yang untuk menyelesaikan tugas mereka dengan efisien. Tuh. Kemudian cara yang ketiga itu untuk mengatasi hambatan. Pemimpin proaktif dalam mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang menghalangi kinerja tim. Nah, ini bisa termasuk menyelesaikan konflik internal, mengatasi masalah logistik misalnya, dan memastikan sumber daya itu digunakan secara efisien. Kemudian mengapa kepemimpinan itu penting? Dikarenakan yang kedua itu menginspirasi dan memotivasi anggota tim, yang mana pemimpin yang baik dapat menginspirasi dan memotivasi tim mereka dengan berbagai cara. Cara yang pertama bisa menjadi contoh yang baik, misalnya memberikan umpan balik yang positif, bisa. Kemudian untuk menciptakan visi yang menginspirasi, maksudnya yaitu pemimpin yang dapat berkomunikasi, maksudnya bisa mengkomunikasikan visi yang menarik dan inspiratif, mampu memotivasi anggota tim untuk bekerja keras demi mencapai tujuan bersama. Gitu. Kemudian mengapa pemimpinan penting itu? Yang ketiga itu membangun budaya organisasi yang positif. Pemimpin itu memainkan peran kunci ya dalam bangun budaya organisasi yang positif. Bisa melalui cara untuk mendorong kolaborasi, menjunjung tinggi nilai-nilai etika, kemudian mendukung pengembangan karyawan. Nah, mendukung pengembangan karyawan ini maksudnya itu adalah memberikan pelatihan dan pengembangan anggota tim untuk menunjukkan bahwa mereka ini peduli terhadap pertumbuhan dan kesejahteraan karyawannya, seperti itu. Lalu ada beberapa jenis-jenis gaya kepemimpinan. Yang pertama itu gaya autokratik. Gaya ini ditandai dengan kontrol penuh oleh pemimpin. Biasanya pemimpin itu dalam mengambil sebuah keputusan tanpa berkonsultasi dengan anggota tim. Jadi kelebihannya itu pengambilan keputusan dapat diambil secara cepat. Kekurangannya dapat mengurangi motivasi dan kreativitas anggota tim karena kurangnya partisipasi anggota tim yang lain dalam pengambilan keputusan. Gaya yang kedua ada gaya demokratis. Gaya kepemimpinan ini melibatkan anggota tim lain untuk pengambilan keputusan. Kelebihannya apa? Kelebihannya itu anggota tim merasa dihargai. Nah, itu salah satu kelebihannya. Dan anggota tim merasa termotivasi karena dalam pengambilan keputusan mereka ikut dilibatkan. Namun proses pengambilan keputusan itu akan bisa lebih lambat. Itu kekurangannya. Dan gaya yang ketiga itu gaya laissez-faire. Yaitu gaya kepemimpinan ini memberikan kebebasan penuh kepada anggota tim untuk membuat keputusan sendiri. Nah, pemimpin ini memberikan sedikit arahan atau intervensi. Kelebihannya adalah anggota tim yang memiliki otonomi untuk berkembang secara mandiri, tapi dapat menyebabkan kurangnya arah koordinasi jika tidak ada pengawasan yang memadai. Kemudian gaya ketiga ada gaya transformasional. Gaya kepemimpinan ini tuh berfokus pada
menginspirasi dan memotivasi anggota tim untuk mencapai tujuan penuh mereka, dan berkontribusi pada visi jangka panjang organisasi. Gitu ya. Maksudnya itu pemimpin tuh mendorong perubahan yang positif melalui karisma, visi, komunikasi yang kuat. Dan kelebihnya adalah tim ini sangat termotivasi dan berkinerja tinggi. Tetapi gaya ini tuh membutuhkan pemimpin yang sangat kompeten ya dan berdedikasi. Gaya yang terakhir, gaya kelima adalah gaya transaksional. Gaya kepemimpinan ini didasarkan pada sistem penghargaan atau dan hukuman. Pemimpin transaksional itu menetapkan tujuan dan memberikan imbalan untuk mencapai serta memberikan sanksi untuk kegagalan. Nah, ini ada enaknya dan gak enaknya. Nah, kelebihannya yaitu kejelasan dalam harapan dan tujuan. Jadi harapannya jelas, tujuannya jelas, serta efisiensi dalam penyampaian tujuannya jangka pendek. Namun dapat mengurangi inovasi dan motivasi karena fokus pada imbalan eksternal. Gitu. Kemudian untuk kualitas utama seorang pemimpin itu bisa menjadi visioner, komunikasi efektif, integritas, empati, dan keputusan yang bijak. Untuk pengembangan keterampilan kepemimpinan itu bisa mempelajari teori kepemimpinan misalnya. Untuk mencari mentor, bisa memilih tanggung jawab yang lebih, dan belajar dari pengalaman. Maksudnya di sini mempelajari teori kepemimpinan tujuannya itu dengan mengetahui teori kepemimpinan, seorang pemimpin itu bisa mengambil gaya yang mana yang akan diterapkan berdasarkan situasi yang ada. Gaya kepemimpinan ya ada 5 yang tadi ya, autokratik, demokratik, itu tadi. Terus mencari mentor. Mentor ini adalah biasanya individunya yang berpengalaman, yang dapat memberikan bimbingan, saran, dukungan, serta arahan. Yang ketiga, dengan cara mengambil tanggung jawab lebih. Dengan mengambil tanggung jawab lebih dalam organisasi memberi kesempatan untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan dalam situasi nyata. Nah, ini bisa berupa mengambil proyek, memanage tim kecil, atau menginisiasi inisiatif baru. Cara yang keempat yaitu bisa dengan yang tadi, belajar dari pengalaman. Pada dasarnya ada pengalaman dari guru yang terbaik, sehingga menganalisis dan refleksikan pengalaman yang masa lalu, baik keberhasilan maupun kegagalan, dapat memberikan pelajaran yang berharga. Setiap situasi menawarkan kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Pemimpin yang efektif itu mengambil pelajaran dari pengalaman mereka dan menerus mencari cara yang untuk memperbaiki diri, seperti itu. Ada beberapa tips praktis untuk kepemimpinan efektif. Yang pertama bisa dengan mendengarkan anggota tim, saran anggota tim. Yang kedua bisa untuk tetapkan tujuan yang jelas. Yang ketiga bisa dengan memberikan umpan balik konstruktif. Maksudnya yaitu dalam membantu anggota tim memahami kekuatan mereka, area mana yang perlu diperbaiki. Seperti itu maksudnya umpan balik itu. Kemudian tetap fleksibel dan adaptif. Fleksibel dan adaptif ini adalah sangat penting untuk menghadapi perubahan dan tantangan yang akan datang. Itu pemimpin yang baik itu biasanya harus menyesuaikan strategi ya dan pendekatan sesuai dengan situasi yang berkembang maksudnya. Nah, fleksibilitas itu memungkinkan pemimpin untuk menangani masalah secara efektif. Kemudian nah, kesimpulannya ya dari video yang saya sampaikan tadi, kepemimpinan adalah tentang pengaruh dan kemampuan untuk membawa perubahan positif dalam organisasi atau kelompok. Seorang pemimpin yang efektif mampu memotivasi, menginspirasi, dan membimbing tim mereka untuk mencapai tujuan bersama. Dengan mengembangkan kualitas seperti visi yang jelas, komunikasi yang efektif, integritas, empati, dan kemampuan untuk membuat keputusan bijak. Seorang dapat menjadi pemimpinnya lebih baik. Selain itu, mempelajari teori kepemimpinan, mencari mentor, mengambil tanggung jawab tambahan,
dan belajar dari pengalaman juga merupakan langkah-langkah penting dalam mengasah keterampilan kepemimpinan. Pemimpin yang baik memerlukan kombinasi antara keterampilan teknis dan personal, serta kemampuan untuk mengadaptasi dan berbagai situasi. Dengan pendekatan yang tepat dan komitmen untuk terus berkembang, siapapun dapat mengembangkan keterampilan kepemimpinan efektif dan membawa dampak positif bagi tim atau organisasi mereka. Demikian kesimpulan yang dapat sampaikan atau video pembelajaran pada pelajaran malam hari ini. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.